anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya, karena pelajaran kita akan segera dimulai. Ketua kelas, oke, mana ketua kelasnya? Ayo ketua kelas coba disiapkan dulu kelasnya dan kita akan berdoa. Oke, baiklah. Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu bakal ambil absen ya. Untuk anak-anak Ibu yang Ibu panggil, harap mendengar ya, supaya nanti Ibu panggilnya cukup sekali aja. Oke. Adam Hayatul hadir. Hadir. Alifatul Hayati. Hadir. Oke ya, hadir semua. Oke, kita langsung masuk aja ke pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Oke, ada yang tahu nggak sih kita hari ini tuh mau belajar apa? Parah banget nih kalau ada yang nggak tahu. Kenapa? Karena tadi malam Ibu udah share PPT-nya di grup kelas, bener ya? Oke, nah jadi hari ini kita bakal sama-sama belajar mengenai kerjasama ekonomi internasional ya. Untuk anak-anak Ibu semuanya, mohon diperhatikan dulu ke depan ya, ini gak bakal lama, sebentar saja ya, nanti kita gantian bicaranya. Ibu dulu yang bicara, nanti baru anak-anak Ibu semua yang bicara ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada nggak sih anak-anak Ibu yang udah membaca sedikit atau membaca banyak mengenai materi kita hari ini? Ada? Oke, Ibu bakal kasih satu kuis deh, nggak kuis sih, gimana ya bilangnya, satu kesempatan deh untuk anak Ibu yang berani maju ya, berani maju ke depan. Nanti Ibu kasih hadiah setelah pembelajaran, berani menjelaskan setelah pembelajaran, berani menjelaskan mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nggak perlu yang detail banget, setidaknya kalian berani maju ke depan. Ada yang berani? Ya, salah gak akan Ibu marahi karena di sini kita sama-sama belajar. Ya, oke, keren banget Joni. Oke Joni, coba jelaskan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Joni. Oke, bagus sekali. Skip. Oke, menarik sekali ya yang disampaikan sama Joni tadi. Itu bener banget. Ya, walaupun masih sedikit, tapi Joni sudah berani untuk maju ke depan. Applause dong buat Joni. Nanti minta hadiahnya sama Ibu di akhir pembelajaran ya. Oke, untuk anak-anak Ibu semuanya, silakan perhatikan ke depan dulu ya. Hari ini kita bakal sama-sama belajar mengenai kerjasama ekonomi internasional. Ya, hari ini kita akan membahas beberapa konsep lah mengenai ini, gitu ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mempelajari sebenarnya apa sih deskripsi, ya, dari kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah kita mempelajari ya, mengetahui apa itu deskripsi dari kerjasama ekonomi internasional, kita bakal ya cari tahu nih apa sih manfaat ya, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Selanjutnya ya, faktor-faktor penyebabnya apa saja ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir ialah organisasi kerjasama ekonomi internasional. Oke, kita bakal bahas satu persatu mengenai hal-hal berikut ya. Oke, berbicara tentang kerjasama ekonomi internasional. Kenapa sih kerjasama ekonomi internasional itu ada? Ya, sebelum anak-anak Ibu ya kita berbicara mengenai kerjasama ekonomi internasional ya, ada yang namanya kerjasama internasional. Nah, ini beda nih antara kerjasama internasional dengan kerjasama ekonomi internasional. Ini
berbeda. Berbedanya di mana? Yang pertama, namanya kerjasama internasional. Kerjasama internasional adalah suatu kerjasama atau suatu hubungan yang dijalin oleh satu negara dengan negara lain, ya, dengan maksud untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, ya, bisa bidang politik, ya, pertahanan, pendidikan, keamanan, sosial, dan lainnya, bahkan pendidikan. Sedangkan kerjasama ekonomi internasional jelas aspeknya adalah aspek ekonomi. Jadi kerjasama ekonomi internasional ialah suatu kerjasama atau hubungan ekonomi, ya, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain, ya, dengan negara lain atau beberapa negara sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ya, jelas. Dari mana, Bu? Kok bisa sih sebuah kerjasama internasional bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara? Kita bisa lihat dari sisi perdagangan, ya, dari sisi perdagangan atau yang kita biasa sebut dengan ekspor dan impor, ya. Kalau ketika terjadinya ekspor lebih besar dibandingkan impor, berarti kita menjual barang-barang dari dalam negeri itu lebih banyak ke luar negeri, ya. Otomatis hal ini akan berdampak kepada devisa negara. Apa akibatnya? Ketika ekspor lebih besar dibandingkan impor, maka devisa negara kita akan meningkat. Nah, ketika devisa negara meningkat, ya otomatis kan pendapatan per kapita juga naik gitu ya. Nah, otomatis ini bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Next. Nah, yang kedua, apa sih Bu manfaat dari kerjasama ekonomi internasional? Ya, ini dapat meningkatkan posisi dan daya tawar Indonesia dalam kancah internasional. Oke, yang ketiga, transfer teknologi. Transfer teknologi, ya mungkin di kita nggak mampu gitu bikin teknologi seperti ini, tapi di negara lain, contohnya Amerika, mereka mampu menciptakan teknologi seperti itu. Nah, itu kita bisa. Oke, ada lagi nggak yang lain? Indofood, Bu. Oh, itu merek makanan. Oke. Nah, dari sini aja kita udah sama-sama lihat gitu lah. Kalau banyak banget manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Manfaatnya apa? Ya, kenapa sih ada kerjasama ekonomi internasional? Ibarat manusia itu nggak bisa hidup sendiri, benar ya? Nah, sama, suatu negara itu juga tidak bisa hidup sendiri, ya. Maka dari itu butuh yang namanya bantuan atau kerjasama dengan negara lain, ya. Karena ya negara itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dan kebutuhan negara itu sendiri. Nah, contohnya ini kayak motor. Kebanyakannya kita impor nggak sih? Ya, motor, mobil, dan barang-barang lainnya itu kita kebanyakan impor. Nah, kenapa Bu? Kok kita harus impor? Kenapa kita nggak produksi sendiri? Kenapa kita nggak ciptain penyebabnya? Nanti kita akan bahas mengenai faktor-faktor penyebabnya, ya. Nah, jadi dari sini kita sudah lihat bahwa kita itu membutuhkan dari negara lain, ya. Contohnya aja kayak mobil nih, mobil ya. Nah, mungkin kalau kita nggak impor, ya mungkin kita bisa produksi sendiri, namun kualitasnya itu tentu jelas berbeda. Nah, sampai sini paham ya kenapa kita membutuhkan kerjasama ekonomi internasional? Cukup paham ya? Oke, ini Ibu hapus dulu. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam manfaat kerjasama ekonomi internasional. Oke, ada yang tahu manfaatnya apa? Oke, yang pertama, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional ini yang paling utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Selanjutnya kita bakal bahas nih mengenai penyebab terjadinya kerjasama ekonomi internasional, ya anak-anak ya. Oke, yang pertama ini adalah perbedaan sumber daya alam. Nah, perbedaan sumber daya alam. Kenapa sih perbedaan sumber daya alam ini bisa bikin kita jadi ya menjalin hubungan kerjasama ekonomi? Ya jelas ketika ya karena suatu negara itu kan tidak mungkin memiliki segalanya. Ada yang di negara ini dia memiliki alam ini, alam itu gitu ya. Dan di negara ini membutuhkan yang lain gitu. Jadi karena terjadinya perbedaan sumber daya alam, maka dibutuhkanlah yang namanya kerjasama
ekonomi internasional. Oke, next, perbedaan faktor produksi. Nah, masih ingat gak nih? Ya, apa-apa saja yang termasuk faktor produksi? Oke, yang pertama apa anak-anak? Sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia, modal dan kewirausahaan. Nah, setiap negara pasti memiliki yang berbeda-beda. Ada yang dia lebih di sumber daya alam, namun dia kekurangan di sumber daya manusia. Nah, atau mungkin malah sebaliknya, ya. Ada yang lebih di bagian modal, malah kekurangan di bagian SDA ataupun SDM-nya. Maka dari itu, kerjasama ekonomi internasional itu butuh untuk dibangun. Selanjutnya, penguasaan ilmu dan teknologi. Nah, ada beberapa negara yang mereka memiliki penguasaan ilmu dan teknologinya itu lebih cepat dan lebih canggih. Nah, dengan adanya kerjasama ekonomi internasional diharapkan kita mampu belajar dengan negara-negara yang memiliki kemampuan tersebut. Next, penghematan biaya produksi. Ada beberapa barang yang ketika diproduksi di negara lain itu jauh lebih murah atau lebih hemat biaya produksinya dibandingkan diproduksi di negara sendiri. Ya, contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti pesawat, ya, barang-barang ya lainnya gitu ya, yang ketika dibangun atau ketika diciptakan di negara Indonesia, yaitu membutuhkan biaya yang lebih besar seperti itu. Nah, maka dari itu dengan adanya kerjasama ekonomi internasional ini dapat membantu untuk melakukan penghematan di biaya produksi. Lalu perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Ya, mungkin karena ada perbedaan iklim, ya hasil dari SDA juga tentu berbeda-beda. Sehingga dari itu, inilah ya setidaknya ada 5 penyebab dari terjadinya kerjasama ekonomi internasional. Skip. Oke, selanjutnya kita bakal membahas mengenai bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita membahas dari bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, kerjasama ekonomi internasional ini langsung berada di bawah naungan PBB, di mana di bawah naungan lembaga ECOSOC. Ya, ECOSOC ini apa? Economic Social Council. Nah, ini merupakan suatu lembaga di bawah naungan PBB yang menaungi atau mengorganisasikan dalam bidang ekonomi dan sosial. Ya, seperti ya pembangunan, perdagangan, kependudukan, industri, konservasi tinggi, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional itu langsung ya diurusi oleh ECOSOC. Oke, next kita langsung masuk ke dalam bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional ya. Yang pertama di sini ada namanya bilateral. Ya, bilateral. Nah, kerjasama ekonomi internasional, kerjasama ekonomi bilateral ini merupakan suatu kerjasama yang dijalin oleh dua negara atau lebih ya. Nah, salah satu contohnya apa? Antara Indonesia dengan Korea Selatan. Nah, atau biasa disebut dengan singkatannya itu GTFFC. Oke. Next, ada yang namanya kerjasama ekonomi regional. Ya, kerjasama ekonomi regional ini merupakan suatu kerjasama ekonomi internasional yang terjadi antar ya negara dalam satu kawasan. Contohnya apa, Bu? Contohnya ASEAN. Ya. Nah, ASEAN ini merupakan suatu kerjasama yang terjadi dalam satu kawasan. Kawasan apa? Kawasan Asia Tenggara. Terus contohnya apa lagi? AFTA. Ada AFTA. AFTA ini apa? Asia Free Trade Area. Nah, jadi ini adalah organisasi perdagangan yang terjadi di kawasan Asia. Next, multilateral. Ya, multilateral itu apa? Multilateral ini adalah suatu kerjasama ekonomi internasional yang terjadi antar ya satu negara dengan negara lain, antar dua negara atau lebih yang tidak ya bergantung pada wilayah ataupun kawasan. Jadi nggak harus dalam kawasan yang sama. Ya, contoh dari multilateral ini adalah IMF, ILO. IMF apa? International Monetary Fund. Jadi ini sama dengan ya Bank Dunia. Next, antarregional. Ya, kerjasama ekonomi antarregional ini adalah suatu kerjasama yang terjadi antara dua lembaga ekonomi atau lebih. Contohnya, ya ASEAN dengan Uni Eropa. ASEAN dan Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah tapi berdasarkan apa? Tujuan lapangan usahanya.
Contohnya saja OPEC, ya. OPEC ini merupakan organisasi ya pengimpor minyak, ya, dimana organisasi ini atau kerjasama ini itu tuh dibentuk atas dasar tujuan dan lapangan usahanya. Apa di sini lapangan usahanya? Adalah pertambangan minyak. Oke, skip. Mau skip dia cuy. Gar, ini terakhir nih, lembaga. Nggak bisa lagi Mer. Nggak bisa skip loh nih, kenapa nih dia? Slide terakhir aja. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai lembaga-lembaga yang ada di dalam kerjasama ekonomi internasional, ya. Nah, yang pertama ini ada namanya WTO, ya. Anak-anak ibu ada yang tahu WTO? Apa itu WTO? Ya, WTO adalah World Trade Organization. Ini merupakan organisasi perdagangan sedunia, ya. Namanya WTO. Next ada yang dinamakan dengan AFTA. AFTA apa? Asia Free Trade Area. Oke, Asia Free Trade Area ini merupakan suatu organisasi ya yang menaungi kerjasama ya perdagangan ekonomi di Asia. Next ada yang namanya ASEAN. Nah, ibu sih sudah tahu dong ya apa itu ASEAN. Ya, ini merupakan kerjasama ya organisasi kerjasama yang menaungi antara negara-negara di Asia Tenggara. Dan terakhir adalah APEC. APEC ini apa? Asia Pacific Economic Corporation. Ini merupakan sebuah ya corporation ekonomi, ya kerjasama ekonomi, ya organisasi kerjasama ekonomi dalam Asia Pasifik. Oke, nah mungkin hanya ini saja ya pembahasan kita mengenai kerjasama ekonomi internasional hari ini. Nah, sejauh ini anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Oke, yang mau bertanya boleh tunjuk tangan. Oke, ada? Oke, jika tidak ada, anak-anak ibu bisa pindahkan rangkuman materi kita hari ini ke dalam catatannya. Nah, karena minggu depan ibu akan periksa catatannya ya. Nah, next, sambil anak-anak ibu pindahkan catatannya, ibu bakal kasih anak-anak tugas kalian. Tolong dibuka buku LKS-nya ya, halaman 131 ya. Anak-anak bisa kasih tanda yang ABC, tolong dikerjakan, yang pilih agendanya tolong dikerjakan. Lalu esai yang bagian esai yang bagian C saja. Oke, hanya itu tugasnya. Yang ke depan ibu mau sebelum masuk anak-anak semua tolong kumpulkan tugas beserta catatannya di bagian ini. Baik, bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Oke, mungkin hanya itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai kerjasama ekonomi internasional. Sebelum ibu tutup, ya, ibu mau ucapkan terima kasih kepada anda semuanya sudah mendengarkan materi kita hari ini. Ya, oke, ketua kelas. Oke, sudah selesai semuanya ya. Kelas, boleh tolong disiapkan kelasnya. Kita akan segera pulang. Kita We will do it.